diciptakan. Di Al-Quran juga Allah menyampaikan tentang banyak sekali bicara tentang masalah binatang. Minal baqari isnaini wa minal ma'az isnaini wa minal dha'i isnaini bicara tentang masalah binatang, bahwa tentang domba, tentang kambing, tentang sapi dan seterusnya. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melakukan analisa, penelitian terhadap binatang. Dan sekarang saya sedang bersama kambing-kambing ini, dan ternyata Islam melahirkan para ulama ilmuwan yang juga membahas, berbicara, meneliti, bahkan menulis, menghasilkan karya yang luar biasa tentang binatang. Dan buku ensiklopedi pertama tentang binatang yang dibahas adalah buku karya Al-Jahid, seorang ilmuwan besar yang ada di zaman dinasti Bani Abbasiyah, yang menulis buku yang langsung diberi judul dengan judul Al-Hayawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khalifah dan anak-anak generasi kebanggaan Islam. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat mulia dalam Islam. Karena dengan ilmu kita dapat memahami segala keindahan dan keunikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah keindahan alam raya ini. Gunung-gunung menjulang tinggi, sungai-sungai membentang, dan lautan terhampar luas. Subhanallah. Perhatikan pula, aneka jenis hewan menghiasi indahnya bumi ini. Berbagai jenis hewan laut yang jarang kita temukan. Ada juga hewan-hewan darat. Sungguh ajaib dengan ragam bentuk dan perilakunya. Semua mahakarya ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan. Segala sesuatu di bumi termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan Allah anugerahkan untuk manusia. Apakah kita tidak mensyukurinya? Karena itu sejak dini anak-anak sudah diperkenalkan dengan ciptaan Allah, antara lain aneka ragam hewan. Ya, seperti kambing etawa ini dirawat dengan baik oleh pengelola Taman Rekreasi Pendidikan Jendela Alam yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Merawat dan mengelola kebun binatang atau tempat tinggal kandang hewan-hewan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan ilmu spesifik untuk mendasari pembangunan lokasi seperti ini dan untuk memahami tiap karakter serta perilaku masing-masing hewan. Dalam ilmu biologi, kita mengenal ilmu ini dengan ilmu zoologi. Ilmu zoologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, fungsi perilaku, serta evolusi hewan. Ilmu ini membahas tentang anatomi, perbandingan, psikologi hewan, dan lain-lain. Ilmu zoologi mulai populer di mata dunia ketika Eropa mulai mengklaim sebagai pencetus dan perintis ilmu zoologi, dan bersambung pada teori evolusi pada abad ke-12 Masehi. Padahal jauh sebelum itu, ilmuwan muslim sudah terlebih dahulu mencetuskan ilmu ini dan menyumbangkan ilmu berharga ini pada masyarakat dunia. Tepatnya pada abad ke-8 hingga 9 Masehi, ilmuwan muslim yang bernama Al-Jahid rahimahullah ta'ala mencetuskan teori evolusi hewan dan menuliskan penemuannya dalam rangkaian ensiklopedi hewan pertama di dunia. Tentunya, alasan utama penemuan ilmu ini datang dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang membahas tiap detil kehidupan di bumi. Dalam Al-Quran Karim bahkan kita bisa melihat ada surat yang namanya saja surat Al-An'am, tentang binatang ternak ini diantaranya kambing-kambing ini. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan analisa, kajian, penelitian. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat.
Tidakkah mereka mau melihat? Melihat itu artinya melihat, melakukan analisa, bahkan sampai membuat teori tentang binatang. Bagaimana binatang itu diciptakan. Subhanallah, bina Allah ciptakan ini dengan semua bentuknya, dengan semua kehidupannya, karakter kehidupannya, manfaatnya, fungsi, dan seterusnya. Dan sayangnya yang kita belum tahu adalah bahwa di dunia ilmu pengetahuan binatang ini, kita jarang sekali melihat bahwa membahas tentang siapa sebenarnya yang pertama kali membuat buku ensiklopedi binatang. Dan ternyata muslimin memilikinya. Al-Jahid rahimahullah ta'ala merupakan seorang ilmuwan besar Islam. Bahkan beliau disebut sebagai salah satu ilmuwan ensiklopedi pertama yang luar biasa. Nama sang bapak zoologi ini adalah Abu Utsman bin Amr bin Bakar Al-Kinani Al-Fuqaini Al-Basri. Al-Basri diambil dari nama kota Basrah di Irak, karena beliau dilahirkan di negeri Irak pada tahun 776 Masehi. Di masa itu, Irak merupakan bagian dari kebesaran kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah hebat Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Dan atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jahid diberkahi dengan usia yang cukup panjang hingga melewati 12 khalifah dinasti Abbasiyah. Ini artinya beliau hidup selama hampir 100 tahun lamanya. Masya Allah. Al-Jahid itu sekali lagi nama aslinya adalah Amr, dan Al-Jahid itu sebenarnya sebutan untuk fisiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik Al-Jahid, kalau dilihat oleh manusia tidak menarik, tapi Allah tidak melihat fisik. Karena digambarkan di dalam buku-buku sirah bahwa Al-Jahid itu orang sampai teman-temannya mengatakan bahwa Al-Jahid itu bukan orang Arab. Ada yang mengatakan teman-temannya sampai mengatakan kamu bapaknya pasti Afrika. Karena seperti yang kita pahami, hidungnya tidak mancung seperti Arab, kemudian rambut kita tahu, kulit juga demikian, dan kemudian keningnya ini agak terlihat maju, dan mata Al-Jahid disebut Al-Jahid itu karena matanya seperti keluar, agak keluar, jadi terlihat seperti keluar, besar dan keluar. Itu disebut Al-Jahid dalam bahasa Arab. Itulah secara fisik seperti itu. Tapi Al-Jahid sendiri yang mengatakan bahwa ayahnya Arab. Ayahnya Arab, ibunya juga Arab, artinya dia adalah keturunan Arab. Al-Jahid sebagai seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan miskin, sangat miskin, tetapi ini tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang ahli ilmu besar. Padahal untuk dia belajar zaman itu, untuk baca buku, bayangkan itu adalah abad 2, abad 3, untuk membaca sebuah buku, itu kan memerlukan satu uang, karena membeli buku saat itu bukan sesuatu yang murah. Jadi dia memerlukan uang yang tidak sederhana. Meski terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, Al-Jahid rahimahullah ta'ala merupakan orang yang beruntung karena hidup pada salah satu babak paling menarik dari sepanjang sejarah intelektual manusia, yaitu periode transisi ilmu kuno Yunani ke dunia Arab dan perkembangan sastra dan prosa Arab. Al-Jahid bahkan terlibat erat dalam kedua periode ini. Terlahir dan dibesarkan di Basrah, Irak, hal ini berarti Al-Jahid tumbuh di salah satu pusat intelektual utama dalam dunia Islam yang bersaing dengan Kufah. Pada masa itu, dinasti Abbasiyah berada dalam masa keemasan dalam hal kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang berkembang begitu pesatnya. Buku-buku yang tersusun di perpustakaan besar maupun kecil sangat mudah ditemukan di wilayah kekhalifahan ini. Hal ini sangat memudahkan para penuntut ilmu, baik dalam negeri Irak maupun luar Irak, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Al-Jahid itu ketika usia tuanya, usia sudah 90-an tahun, Al-Jahid itu pincang, jadi kakinya pincang. Kakinya pincang, dan karenanya dia sampai tua dia kecintaan terhadap buku itu semakin bertambah. Dia tidak bisa melihat buku. Dia ingin selalu membaca buku itu. Atau terus menulisnya. Sampai kemudian begitu di masa akhir hidupnya itu, dia sudah punya perpustakaan tuh, karena sebagai orang yang sudah punya harta, maka dia punya perpustakaan. Dan qadarullah ketika dia sedang di perpustakaannya, dia buku-buku yang di atas raknya jatuh menimpa dirinya, kemudian dia meninggal. Jadi subhanallah, Al-Jahid itu cinta buku dari mulai
kecilnya sampai meninggalnya. Al-Jahid rahimahullah ta'ala merupakan salah satu penulis terkenal sepanjang masa. Sepanjang hidupnya, beliau diyakini telah menulis sekitar 360 buku yang membahas spesifik tentang sastra, psikologi, teori evolusi hewan, dan juga zoologi. Salah satu buku terkenal karya Al-Jahid berjudul Kitab Al-Hayawan atau Ensiklopedia Hewan yang berisikan pengetahuan tentang syair-syair yang menggambarkan teori evolusi hewan, rantai makanan, habitat hewan, ilmu bertahan hidup hewan di alam, dan juga jenis-jenis perilaku hewan. Kitab Al-Hayawan ini merupakan karya sastra ensiklopedia hewan yang berlandaskan fakta-fakta dalam Al-Quran dan Hadis dan sangat terkenal di dunia. Hal inilah yang mengangkat nama Al-Jahid sebagai seorang ilmuwan sekaligus penulis yang produktif. Yang harus dipahami adalah bahwa Al-Jahid ini sesungguhnya memang beliau ini punya ilmunya luar biasa, diakui, dipuji oleh siapapun, tetapi memang Al-Jahid punya masalah besar, yaitu masalah akidah. Bahkan memang punya masalah akidah. Al-Jahid itu hidup besar waktu itu di masa Al-Ma'mun. Di antaranya kali masa Al-Ma'mun, umur Al-Jahid itu sudah kurang lebih 38 tahun di masa Al-Ma'mun. Dan kita tahu bahwa di masa Al-Ma'mun yang pemikiran yang besar dan bahkan diakomodir oleh negara adalah pemikiran Mu'tazilah. Tetapi yang menarik, mari kita lihat di antaranya apa yang disampaikan oleh Al-Zahabi. Kita semua juga tahu Al-Zahabi ulama besar, ahli hadis Sunni. Akidahnya sangat luar biasa. Tetapi Al-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam buku beliau ketika bicara tentang Al-Jahid itu memuji Al-Jahid luar biasa, yang disebut sebagai seorang ensiklopedi, ahli ilmu, merupakan pusat dari ilmu adab, dan seterusnya. Dipujilah karya-karyanya dan kemudian disampaikan dengan fair juga, ini harusnya begitu, harusnya kita bersikap, harusnya begitulah kita bersikap. Bayangkan Mu'tazilah itu kita semua tahu pemikirannya pemikiran sesat, tetapi lihat bagaimana Al-Zahabi bersikap. Al-Zahabi menyebutkan karya besarnya, ilmu yang luar biasa, manfaat buat banyak manusia. Kemudian di ujungnya Al-Zahabi mengatakan afallahu anhu, semoga Allah memaafkan Al-Jahid. Seluruh ilmu yang tertuang dalam buku-buku yang ditulis Al-Jahid merupakan hasil pengalamannya dalam hidup dan berlandaskan Quran dan Hadis. Ia pun mengembangkan dan menyempurnakan ide yang pernah ada sebelumnya dari karya-karya ilmuwan kuno Yunani. Al-Jahid juga memiliki gaya bicara dan gaya penulisan yang khas dan menarik. Hal inilah yang banyak menarik para ilmuwan-ilmuwan setelahnya untuk membaca dan menelaah tiap bait dan baris sastra yang ditulisnya. Hampir keseluruhan jenis hewan beliau tuang dalam tulisan. Salah satunya adalah perbandingan antara kambing dan domba. Membandingkan antara domba dan kambing. Kita tahu ini yang bersama saya ini adalah kambing. Kalau domba kita tahu yang berbulu yang wool itu adalah domba dan kambing. Bedanya. Ternyata dibahas oleh Al-Jahid dalam kitab Al-Hayawan bahwa ternyata dibahas bahwa domba itu lebih baik daripada kambing. Bahasanya begitu. Dengan berbagai macam cara membahasnya. Dari mulai daging apa segala macam. Dan ini subhanallah, walaupun mungkin Al-Jahid bahasanya kadang-kadang dengan nilai sastra yang kita membacanya kadang tertawa gitu. Tetapi bukankah hari ini juga kita jumpai bahwa bahkan menurut penelitian bahwa daging yang paling sehat, makanan paling sehat adalah daging domba yang digembala, domba yang digembala. Artinya memang benar, dan itulah mengapa dalam Al-Quran yang kita baca dalam Al-Quran surat Al-An'am itu bahwa thamaniyata azwaj minadh-dha'n itsnain wa minal ma'z itsnain. Domba sepasang, kemudian kambing sepasang. Allah sebut domba dulu baru kambing. Al-Jahid sampai membahasakan begini. Ini nilai sastranya. Al-Jahid mengatakan bahwa bahkan hukama itu artinya orang-orang ahli ilmu, sampai ada yang mengatakan begini. Bedanya kambing dengan domba adalah bahwa kambing itu, seperti kita lihat kambing itu terlihat auratnya baik dari depan ataupun dari belakang, gitu. Beda dengan domba Allah tutupi auratnya karena dengan bulu-bulunya. Jadi kalau Anda baca buku Al-Hayawan, kita akan jumpai ilmiah, tetapi kadang-kadang kita tertawa, kita lucu karena dia menyampaikan itu. Ketika dia membuat pertanyaan, bisakah Anda membedakan antara ayam
ayam jantan, ayam betina ketika baru menetas dari telurnya. Unik, kadang unik pertanyaan-pertanyaan itu. Ada di buku itu, bisa dibaca. Jadi kita bisa bayangkan kalau hari ini buku itu ada, kemudian dibuat gambarnya, indah sekali bukan? Ensiklopedia. Tapi membacanya kita dengan penuh kenikmatan. Dan silakan baca buku-bukunya. Kita akan menjumpai buku itu nikmat untuk dinikmati. Karena itu adalah prinsip dalam hidupnya. Dia punya prinsip, silakan hidup dengan cara Anda, tetapi tetaplah menjadi orang yang menyenangkan. Membahagia. Jadi bisa buat orang lain tertawa. Kalau baca bukunya, Anda akan baca buku sangat serius, bisa bayangkan. Nanti kita akan bahas tentang masalah binatang, tapi sempat-sempatnya dia menulis di buku itu buat kita tertawa. Kalau kita sedang serius membahas tentang masalah binatang, bagaimana karakter binatang itu, bagaimana berinteraksinya, bagaimana perbandingan dengan binatang yang lain, binatang itu kalau di tempat lain seperti apa keadaannya, dan seterusnya. Tapi dia masih menyelipkan hal-hal yang membuat kita membacanya ingin terus membaca. Saya berikan contoh juga tentang bagaimana Al-Jahid itu kadang-kadang mengungkapkan mitos. Dia bilang ini mitos tidak benar, tapi disampaikan. Jadi kita membacanya juga mitos, ini sebagai mitos. Dia bilang orang Arab Badui itu menganggap bahwa kecebong itu, anak katak yang masih punya ekor itu, ekor kecebong itu hilang karena dimangsa oleh musang. Padahal kata Al-Jahid itu tidak benar, karena begitu dia mulai keluar kakinya, maka ekornya akan putus. Nah, itu diceritakan tentang putusnya ekor. Atau kemudian Al-Jahid bercerita umpamanya tentang kalau ini cuma cerita rakyat. Contoh cerita rakyat. Umpamanya ini ada cerita rakyat tentang burung. Dia berkata bahwa ada orang sudah tua, kemudian memasang jebakan untuk nyari burung. Setiap burung masuk dalam jebakannya diambil, masukkan ke kotaknya, kemudian kejebak lagi, masuk ke kotaknya, dan masuk begitu seterusnya. Tapi saat itu sangat dingin, sehingga kakek tua yang masang jebakan itu sampai keluar air matanya, saking dinginnya. Kemudian terjadilah obrolan di antara burung. Nah, ini cerita rakyat. Terjadilah obrolan di antara burung. Burung-burung itu mengatakan, karena mereka takut, karena ini kita dijebak di sini pasti kita akan dimakan. Maka ngobrol di antara burung-burung itu berkata begini, tidak usah khawatir, ternyata bapak tua itu memiliki hati yang lembut, buktinya lihat air matanya, dia menangis. Yang satu, ada burung yang cerdas mengatakan bahwa jangan kau lihat apa yang dilakukan oleh kedua matanya, air mata, tapi lihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Jadi Al-Jahid walaupun menyampaikan cerita rakyat, dia ingin itu jadi hikmah. Menarik bukan hikmahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang bisa menangis, tapi menangis itu kadang kita ambil air mata buaya kadang-kadang. Tapi lihat apa yang dikerjakan oleh tangannya. Artinya apa karya dia. Bisa saja orang rusak, tetapi dia bisa mengiba, bisa seakan menjadi orang yang sangat mungkin. Jadi selalu Al-Jahid dalam panduannya adalah ingin memberikan hikmah dari semua pelajarannya. Inilah, maka kemudian ini contoh betapa ternyata Al-Jahid rahimahullah ta'ala, afallahu anhu, seorang ilmuwan besar, ensiklopedi di ilmu binatang, dan ini ternyata tugas Quran dan sudah dilaksanakan oleh Al-Jahid, dan kita terus bertugas juga untuk melakukan kajian terhadap berbagai macam ilmu, termasuk ilmu tentang binatang. Nah, pemirsa Trans 7 dan anak-anak generasi kebanggaan Islam, inilah seorang ilmuwan sekaligus penulis hebat, Bapak zoologi, pencetus teori evolusi hewan sekaligus seorang sastrawan, Al-Jahid rahimahullah ta'ala. Sebagai seorang muslim, bukalah wawasan keilmuan kita dengan membaca buku menghayati kelestarian dan keserasian alam. Bercerminlah dari kisah hidup tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Kita terlahir dari rahim sejarah kebesaran Islam yang harus kembali kita raih saat ini. Inilah bagian dari ibadah kita demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk memakmurkan bumi yang kita tempati ini. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bis